Mas Fuad, saya mau tanya nih Mas Fuad. Kemarin masih banyak banget yang saya tuh masih menggantung. Saya masih belum dapatkan jawabannya. Nah, sekarang saya mau kembali tanya lagi sama Mas Fuad supaya saya bisa mendapatkan jawaban yang lebih dalam lagi. Gini Mas Fuad, mungkin ada banyak mahasiswa yang ingin fokus di hukum waris Islam. Dia punya passion yang tinggi dalam mempelajari hukum waris Islam dibandingkan mata kuliah lainnya. Entah apapun alasannya lah. Nah, bagi para mahasiswa atau pelajar yang fokus dan tertarik belajar hukum waris Islam, itu nanti dia masa depannya, prospeknya apa dan peluangnya apa Mas? Oke, jadi waris atau faraid itu kan langkah ya Mas, langkah dalam tanda kutip bahwa semakin hari semakin tidak banyak orang yang mempelajari itu. Kenapa Mas? Kalau saya boleh potong ya sekalian ya. Oke. Kenapa? Jadi mengapa kok dibilang langka dan jarang yang mau mempelajari itu? Karena waris atau perspektif orang-orang yang di luar sana itu melihat dari kulitnya saja itu sudah rumit. Dan ini kenapa kita sulit-sulit atau kita rumit-rumit menghitung dengan menggunakan itu kalau dibagi rata saja sudah selesai. Nah seperti itu. Itu yang kemudian semakin hari itu semakin ditinggalkan gitu. Ya memang ya ini sesuai dengan sabda Rasulullah ya, bahwa ilmu yang akan diangkat oleh Allah pertama kali itu ada dua, yaitu ilmu faraid atau ilmu waris. Ya pastinya waris Islam ya Mas ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu falak. Gitu. Jadi tadi kalau saya kembali ke pertanyaan awal saya, prospeknya apa, peluang kerjanya di mana, gitu apa Mas jawabannya? Nah, sebetulnya kalau kita ingin mempelajari ilmu waris itu ya terbuka, prospek itu besar sekali gitu. Karena yang pertama pastinya sebagai seorang akademisi itu bisa. Seperti contohnya dosen, kemudian kalau di bawah Kementerian Agama itu ada guru, itu juga guru fikih itu harus bisa waris juga gitu. Dosen kalau dosen fikih ataupun dosen yang bisa jadi yang konsentrasinya memang khusus ke waris juga ada gitu. Iya sih Mas, kalau saya ingat-ingat dulu ya, dulu kan saya dari hukum Undip ya, dari Universitas Umum, maksudnya bukan seperti UIN gitu. Betul. Itu saya ingat, saya dulu juga ada mata kuliah hukum waris Islam Mas. Nah itu, jadi nggak cuma di Fakultas Syariah di UIN doang, tapi ternyata jadi dosen di Fakultas Hukum Umum juga bisa ternyata ya. Iya, oleh karena itu kemudian ini yang menjadi kelangkaan itu yang menjadi nilai jual. Iya, kelangkaan itu yang kemudian menjadi nilai jual. Nah, mengapa saya bilang seperti itu? Karena selain akademisi itu juga menggunakan atau membutuhkan ilmu waris ini atau waris Islam ya Mas ya maksudnya. Nah, mengapa? Seperti contohnya hakim di pengadilan agama itu kalau satu pengadilan agama kemudian tidak ada hakim yang nggak bisa waris, itu nanti ketika ada masuk perkara yang sedangkan di pengadilan itu kalau perkara masuk kan nggak bisa ditolak ya kalau sudah memenuhi syarat itu ya. Nah ketika masuk kemudian kok nggak ada hakim yang kompeten di dalam waris, itu kan kacau Mas. Nah, seperti itu. Sengketa waris masuk pengadilan banyak banget kan? Kalau banyaknya sih enggak Mas, cuman ada ya. Iya, setiap tahun itu kalau dibandingkan dengan perceraian pasti kalah jauh karena yang kalau kita melihat di pengadilan agama saja itu perceraian luar biasa, bisa sampai 90%-nya itu kasus-kasus perceraian. Dan yang lain ada wasiat, kemudian ada ada waris, ada ya yang lain-lain itu. Nah, waris itu setiap tahunnya itu sedikit, tetapi di beberapa pengadilan itu pasti ada. Kita yang terkait dengan waris itu pasti ada. Potensial ada karena setiap orang pasti akan meninggal kan? Iya betul, itu pasti seperti itu. Dan kalau ada beberapa ahli waris yang tidak terima, pastinya ya mana yang bisa memediasi antara keduanya itu kalau ke pengadilan kan gitu. Nah kemudian yang kedua
divisi yang kedua adalah advokat atau lawyer ya, nah, kuasa hukum. Advokat ini yang harus juga paham dengan waris Islam. Kalau advokat ini nggak paham dengan waris Islam, maka kalau kliennya itu ingin diselesaikan secara hukum Islam, itu kan repot. Iya. Nah, di beberapa situs itu saya melihat ada beberapa advokat ya. Ini situs advokat itu yang dia itu memang konsep di waris ya, termasuk juga di dalam hal ini adalah waris Islam, kemudian ada waris secara perdata, kemudian waris secara adat itu ada di dalam situs itu. Dan sekarang juga orang sudah mulai sadar untuk membagi waris dengan agama Islam itu semakin tinggi ya sekarang ya tadi. Iya. Nggak asal enggak dulu asal penting bagi rata gitu. Iya. Nah, kemudian mengapa kok waris itu untuk saat ini animo masyarakat itu tinggi? Karena kan kalau kita melihat beberapa tahun yang lalu sebelum ada diberlakukannya undang-undang 1 Akab itu ya, bahwa pengadilan agama menginduk ke Mahkamah Agung ya. Nah, itu orang itu bisa memilih, Mas. Ini orang Islam ya, orang Islam sendiri itu bisa memilih menyelesaikan waris itu, bisa mengajukan kedua ya, yang satu ke PA, yang satu ke PN. Kalau dia lebih menguntungkan di contohnya dia seorang laki-laki, lebih menguntungkan di mana? Di PA. Karena yang akan diselesaikan secara faraid. Nah, kalau dia perempuan lebih menguntungkan di mana? Di PN. Ya, seperti itu. Ya, wilayah itu dibatasi. Kemudian yang terkait dengan perdatanya orang Islam semuanya dimasukkan ke dalam PA. Seperti itu. Gitu. Berarti sekarang kalau Islam maka sengketanya melalui ke PA gitu. Jadi mengajukannya ke PA. Tidak lagi bisa dua kaki gitu, nggak bisa. Jadi kalau dulu kan bisa ya dua. Seperti itu. Jadi itulah yang satu cara ya. Barangkali kalau saya bilang ini cara ya memang betul. Kenapa kok kasus waris itu meningkat? Ya karena itu tadi, kalau ada masalah waris ya masuk ke PA. Nggak bisa ke PN karena sudah gambarannya kayak sengketa perbankan syariah. Dulu bisa masuk PN. Ya, sekarang nggak bisa, harus juga waris. Jadi seperti itu. Oke deh, gitu deh. Kayaknya sementara cukup dulu kita bahas tentang prospek waris Islamnya. Pokoknya intinya kalau saya boleh simpulkan, ini orang yang tertarik masih sedikit. Iya, masih ya kalau masih sedikit itu kan potensial. Nah, jadi saingannya pun masih sedikit. Saingannya lebih sedikit. Orang yang ahli dalam waris masih sedikit, masih langka. Oleh karena itu prospeknya terbuka lebar. Jangan kaget, kalau orang langka itu pasti dicari, gitu ya. Betul. Oke, jadi sebenarnya intinya sih bidang ilmu apapun kalau kita niat, kita pinter pasti dicari gitu. Jadi maksudnya hukum waris Islam pun kalau kita niat, kita pinter pasti juga dicari juga. Jadi Mas Fuad itu dulu sedikit pertanyaan dari saya, cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam hati saya Mas Fuad gitu ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih Mas Fuad. Sama-sama Mas Bagas. Kita ada kesempatan lain lagi untuk ngobrol. Ya.